Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laboratorium mengenai locating log files. Penasaran bagaimana selanjutnya? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, di sini objektifnya adalah kita akan mempelajari dan memfamiliarisasikan tentang locating dan manipulating Linux log files. Nah, di sini tentu saja kita mulai dari log file overview. Kita mulai dari part 1 yaitu log file overview tadi. Nah, log files atau bisa di-spell juga dengan log files kurang lebih sama adalah files yang digunakan komputer untuk log event. Untuk mencatat suatu peristiwa bisa dikatakan seperti itu. Nah, program perangkat lunak, software programs, background processes, service, dan transaction between service including the operation system itself dapat menghasilkan peristiwa tersebut. File log ini bergantung pada aplikasi yang menghasilkannya. Terserah kepada pengembang aplikasi, tergantung pada developernya juga untuk conform atau mengkonversi file lognya. Dokumentasi perangkat lunak ini harus menyertakan informasi tentang log files itu tadi. Nah, kita lanjut ke step yang pertama yaitu web server log file example. Because log file are essentially a way to track specific events. Nah, jadi ada beberapa type of information yang disimpan bergantung pada aplikasi atau service yang digenerate sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, setiap kita lihat dari konsep yang A, consider the single log in try below. It was generated by Apache, a popular web server. Di sini bisa lihat ada wet Maret, dan selanjutnya ini menunjukkan tanggal tahun, kode error, dan ini menunjukkan PID-nya, kliennya, kemudian file does not exist-nya. Di file berikut, ini letak direktorinya. Nah, single log entry yang di atas ini menjelaskan sebuah event yang terjadi dan direcord oleh Apache. Nah, ada beberapa piece informasi yang sangat penting di web transaction, termasuk client IP address, waktu dan detail transaksinya. Kemudian, entry above ini bisa dipecah belah menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, timestamp. Part bagian timestamp ini merecord kapan event atau peristiwa ini terjadi. Ini mungkin sangat penting karena server clock ini biasanya secara langsung synchronize dan memungkinkan untuk accurately cross-referencing and tracing back event. Jadi kita bisa mengecek, cross-check event-event sebelumnya yang terjadi. Kemudian ada type, ini adalah type of event. Kalau di sini kita bisa lihat di sini adalah kode error. Nah, kemudian PID ini untuk contain information about the process ID-nya yang dipakai sama Apache. Di sini adalah PID 3548. Kemudian untuk kliennya di sini adalah records the IP address of the requesting client. Di sini ya sudah tampak di sini. Kemudian untuk description-nya ini adalah deskripsi dari event-nya yaitu file does not exist. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Based on the log entry above, describe what happened. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pada hari Rabu Maret tanggal 22 jam 11.23 tahun 2017. Nah, ini kita bisa lihat lagi di situ. Oh iya, jangan lupakan di sini kita fokus paginya ya. Di sini kan pagi tahun 2017, klien dengan IP-nya di sini kita copy. Klien dengan IP tersebut meminta file yang tidak ada. Meminta file tetapi tidak ada, yaitu file favicon.ico. File tersebut seharusnya kita titik dulu, file tersebut seharusnya berada di sini. Ini adalah direktorinya. Nah, sudah cukup untuk menjelaskan yang terjadi di sini ya. Kita bisa lihat answernya. Nah, kurang lebih di sini sama, cuma di sini ada ditambahkan but because it could not be found it triggered an error ya gitu. Karena
tidak ditemukan, maka terjadi error. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Di sini kita bisa menambahkan cat var log logstash tutorial.log. Nah, di sini bisa kita coba. Sebelumnya ini kita clear terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita coba kita ketikkan cat. Kita ketikkan yang ada di sini ya. Cat var log logstash garis lurus tutorial.log. Kita coba tuliskan. /var /log /logstash garis, kemudian kita tuliskan tutorial.log. Nah, di sini sudah bisa terlihat cukup banyak ya untuk datanya. Nah, apabila kita kembalikan, kita bisa lihat, nah kurang lebih sama ya di sini. Nah, ini cukup panjang ya di sini juga. Nah, di sini kita bisa berfokus hanya pada yang ini saja. Untuk menjawab soalnya, is the output above still considered a web transaction? Explain why the output of the cat command is in a different format than the single entry shown in item A. Kenapa berbeda dengan tidak seperti yang di A ini tadi ya? Untuk ininya. Nah, dari situ kita bisa jawab. Tentunya benar ya. Itu adalah web event. Nah, kemudian kita bisa lanjut. Kolom-kolomnya memiliki urutan yang berbeda. Tetapi get message-nya, the present kind IP address-nya, dan reference to various web browser-nya itu juga mengkonfirmasi bahwa ini adalah web server log file. Di IP address, references to various web server, mengonfirmasi ini adalah web server log file. Nah, formatnya ini berbeda karena service yang dikonfigurasi untuk merekam bidang yang berbeda dalam urutan yang berbeda. Jadi layanan yang dikonfigurasi ini berbeda. Nah, seperti ini. Jadi untuk jawaban mengapanya adalah formatnya berbeda karena layanan ini dikonfigurasi untuk merekam bidang yang berbeda dalam urutan yang berbeda pula. Nah, ini kita bisa lihat jawabannya kurang lebih sama ya, mayoritas sama. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Nah, kemudian kita lanjut ke part yang kedua, yaitu operating system log file example. Nah, di sini kita langsung lanjut. Nah, perangkat lunak apapun dapat menyimpan log files, termasuk operating system itself. Nah, Linux ini secara konvensional, Linux menggunakan directory /var/log directory untuk menyimpan berbagai macam log file, including operating system logs. Modern operating system itu saat ini complex pieces of software dan therefore menggunakan beberapa file yang berbeda untuk mencatat kejadian. Bagian ini kita akan membahas sekilas tentang file /var/log/message file. Nah, di sini kita bisa masuk ke A, stored under /var/log. Message file ini stores menyimpan berbagai macam event, the connection of the new USB drive, a network card becoming available, and too many missed root login attempts are a few example of event log to the var/log message file. Jadi, ini adalah beberapa hal contoh yang bisa suatu event yang akan tersimpan ke var/log message file. Nah, kita juga bisa menggunakan more command untuk menunjukkan konten isi dari var/log message file ini. Tidak seperti cat command, more ini akan mengalokasikan atau mengallows
mengizinkan untuk paste navigation through the file. Kita bisa enter untuk advance line by line, atau kita bisa mencet space untuk advance atau memajukan entire page-nya. Kita bisa tekan Q atau Ctrl C untuk abort dan exit dari more ini sendiri. Nah, di sini the sudo command is required because the message file belongs to the root user. Nah, di sini kita akan coba untuk menuliskan sudo more /var/log/message. Kita transisi menuju virtual machine-nya. Ini kita clear. Kemudian di sini akan kita tuliskan sudo more /var/log dan terakhir /message. Nah, kita enter dan lupa kita ketikkan password apabila diminta. Nah, di sini ada perbedaan ya, karena di sini kan tidak ada var log message ini tadi. Jadi ini contohnya hanya bisa dilakukan di modulnya saja, karena seperti yang kita tahu, karena di sini tuh tidak ada var log message ini tadi di virtual machine yang kita gunakan atau di VMware-nya ini. Jadi kita hanya berfokus di modulnya saja. Ya, seperti bisa lihat ya di sini, maka apabila file ada maka akan keluar seperti ini. Kemudian kita lanjut. Notice that event list above itu adalah different from the web server event, karena operating system sendiri itu membuat atau menggenerate log ini, dan semuanya di record ada relationnya to the operating systemnya itu sendiri. Kemudian di sini ada opsi apabila perlu kita bisa Ctrl C untuk keluar dari previous comment atau comment sebelumnya. Nah, log files ini sendiri cukup penting untuk troubleshooting. Kita bayangkan aja misalkan ada user dari specific system mereport ada all network operation cukup lambat di sekitar 4.20 pagi pada tanggal 19 Mei, yaitu sekitar di sebelum ini ya. Nah, apakah kita bisa menemukan evidence yang menunjukkan log entries shown above? Apabila ya, di line keberapa kita jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat pada tanggal 19 Mei pukul 4.20 kartu jaringan ini, network card ini was flapping atau switching from up to down quickly. Jadi log entries clearly confirm the user report. Nah, di sini akan kita isi jamnya. Ini kita ganti menjadi 4.20 AM. Nah, di sini networknya, the network card was flapping. Network card naik turun atau flapping. Nah, the log entries ini dapat membuktikan dengan jelas user reportnya. Nah, setelah kita lihat kurang lebih jawabannya sama ya. Nah, kemudian untuk sekarang kita akan lanjut ke part yang selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke yang part yang kedua, yaitu locating log files in unknown system. The security workstation VM ini mengincludes NGINX, a lightweight web server. Nah, section ini akan menunjukkan bagaimana kita mencari dan menunjukkan NGINX logs menggunakan security workstation VM-nya. Dengan catatan, NGINX ini diinstal di CyberOps Workstation VM ini dengan default settingnya. Default settingnya is global configuration files itu dilocated atau berlokasi di /etc/nginx/nginx.conf. Nah, akses log filenya itu ada di /var/log/nginx/access.log, dan errors akan terredireksi menuju terminal window. Akan tetapi, ini adalah hal yang wajar untuk security analyst untuk work on computers in which the installation details for tool and service are unknown. Section ini menjelaskan proses untuk mengalokasikan suatu file yang dijelaskan oleh NGINX. Tetapi ini tidak berarti lengkap atau terpenuhi.
Nah, nevertheless, it should be a good exercise about locating and displaying log files di suatu sistem yang tidak familiar. Kita langsung masuk ke tahapannya. Di sini yang pertama, when working with new software, the first step to look is at the documentation. It provides important information about the software, including information about its log file. Jadi di sini kita diminta untuk menuliskan man comment terlebih dahulu untuk mengetahui fungsi dari NGINX sendiri dengan menuliskan man NGINX. Kita coba di virtual machine-nya. Nah, di sini kurang lebih untuk manual dari NGINX-nya sendiri. Kita kembali ke modul. Nah, kemudian kita diminta untuk scroll down to the page to locate ke bagian NGINX logging section. The documentation makes it clear that NGINX support logging with the location of its log files defined at compilation time. Nah, di sini kita cek di bagian debugging log. Nah, di sini ya sudah terlihat. Nah, di sini sudah terlihat ya debugging lognya yang dimana artinya NGINX ini support logging. Nah, kita kembali lagi ya ke modul, kita lanjutkan. Nah, di manual page ini juga contains information tentang file yang digunakan oleh NGINX. Kita bisa scroll down untuk menunjukkan NGINX operating files di bawah file section. Jadi di daerah file section. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini sudah ada. Ini adalah proses atau file yang ada di NGINX. Di sini juga ada error log file. Kemudian kita lanjutkan. The outputs above help to conclude that NGINX support logging and that it can save to log files. Jadi bisa disimpan ke sebuah file logs. Nah, outputnya juga menunjukkan bahwa menunjukkan keeksistensial atau existence dari configuration file untuk NGINX sendiri. Nah, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Before looking for NGINX file, kita menggunakan ps dan grep command untuk memastikan NGINX ini berjalan di virtual machine kita dengan cara menggunakan psx garis lurus grep NGINX. Di sini kita bisa menggunakan man untuk memahami lebih dalam mengenai ps dan grep. Kita langsung saja ke tahapan yang di sini. Kita kembali. Nah, kemudian dari sini kita quit, lalu kita tuliskan psx garis lurus grep NGINX. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, kita kembali lagi ke modul terlebih dahulu. Nah, di sini bisa terlihat bahwa di sini sedang berjalan. Ini yang membuktikan bahwa NGINX sedang berjalan. Sedangkan yang ada di virtual machine kita saat ini hanya yang ini, yaitu belum berjalan. Di mana NGINX-nya sendiri belum berjalan. Nah, maka dari itu kita baca catatan yang di sini. Apabila NGINX tidak berjalan, maka kita harus memasukkan sudo usrs bin NGINX untuk menjalankan service dengan default configuration. Di sini kita tuliskan sudo /usr/sbin/NGINX. Nah, di sini kita bisa cek kembali grep NGINX. Nah, di sini sudah terlihat ya, artinya sudah berjalan di sini. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang ada di filenya. Nah, kita bisa lanjut lagi. Kita lanjutkan. Nah, because the location of the log files tidak di-specified, the global NGINX configuration file should be checked for the location of the log files. Nah, by design, the CyberOps Workstation VM ini mengutilize default location dan definition as much as possible. Nah, secara konvensional, the /var/log directory ini menyimpan berbagai macam log file dan berbagai macam aplikasi dan service. Sementara konfigurasi file ini akan disimpan di daerah atau di bawah /etc directory. Nah, while the NGINX manual page ini tidak menunjukkan exact location dari log filesnya,
is not only confirm that NGINX support logging but also hint at the location of the configuration files. Because the log files location can often be customized in configuration files, a logical next step kita akan menggunakan ls command untuk mencari di daerah /etc dan mencari NGINX configuration file dengan menuliskan ls/etc/. Kita kembali ke virtual machine, kita tuliskan ls/etc/. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah ada NGINX-nya sendiri ya. Nah, ini kita bisa kembali ke modul. Nah, di sini juga ada kurang lebih sama. Nah, kemudian kita bisa langsung lanjut. Nah, kita perhatikan bahwa NGINX folder ini ada di bawah etc/etc dari output yang di atas atau output yang ada di virtual machine kita tadi. Nah, kemudian kita akan menggunakan ls lagi untuk mencari number jumlah file yang ada di NGINX sendiri, termasuk mencari yang namanya nginx.conf atau configuration. Nah, kemudian di sini kita tuliskan ls-l/etc/nginx/. Kita tulis di sini ya. -l/etc nginx. Nah, dari sini terlihat ya bahwa di sini juga sudah ada nginx.conf atau configuration. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang ada di modulnya. Di sini juga sudah ada ya, nih di sini. Nah, kita bisa langsung lanjut menggunakan cat command untuk ngelist dari konten-konten yang ada di /etc/nginx/nginx.conf. Nah, kita juga bisa menggunakan more atau less option itu untuk melihat filenya dan menggunakan nano atau site untuk mengeditnya. Nah, tools ini akan memudahkan navigate through the long text files. Nah, dari sini kita bisa, nah ini digunakan more or less atau file dan nano ini digunakan apabila output cat-nya hanya seperti yang ditunjukkan yang di bawah. Nah, jadi kita akan menggunakan cat/etc ini. Kita coba komennya. cat/etc/nginx/nginx.conf. Nah, sudah dilihat di sini sudah sangat jelas ya untuk data-datanya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan more atau less untuk melihat filenya dan nano atau site untuk mengeditnya. Apabila outputnya hanya seperti yang di bawah ini, kita bisa langsung lanjut. Nah, ini ada catatan bahwa line yang start dengan tanda pagar ini adalah komen yang di-ignore oleh nginx-nya atau nginx-nya sendiri. Di sini kita bisa lihat banyak sekali ya yang ada tanda pagarnya ini. Kemudian kita bisa langsung lanjut ke modul. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. A quick look at the configuration files reveals that it is an nginx configuration file. Karena tidak ada direct mention to the location of nginx log file, ini berkemungkinan besar bahwa nginx ini menggunakan default values. Nah, kita akan mengikuti dari convention of storing log files under /var/log. Kita akan menggunakan ls command untuk melihat dari kontennya itu sendiri. Kita akan tuliskan sesuai yang ada di modulnya dengan menuliskan ls -l/var/log. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini sudah ada ya untuk yang saat ini sedang bekerja. Kemudian kita bisa berfokus pada dua ini, nginx dan nginx log stash. Nah, di sini terdapat ya ada dua ya di sini, nginx dan juga nginx log stash.log. Sudah ada. Kemudian kita bisa kembali lagi ke modulnya. Nah, kita bisa lihat yang ada di atas varlog directory ini ada memiliki subdirectory lagi yang bernama nginx. Kita diminta untuk mencari isi atau listnya dari konten yang ada di varlog dan nginx ini sendiri. Nah, dengan catatan karena varlog nginx ini merupakan HTTP, nah kita di sini harus mengeksekusinya menggunakan root dengan menambahkan sudo di awal-awalnya. Dengan menuliskan sudo ls-l/var/log/nginx. Kita kembali lagi. Nah, dari sini kita akan tuliskan ya. Kita akan tuliskan sudo
min l slash var slash log slash nginx. Oh, di sini ternyata ada kekurangan ya. Kita kurang tambahkan ls. Nah, langsung kita enter. Maka di sini terlihat ada akses log 1, log 2 gz, log 1, log 2 gz. Nah, ini kita kurang lebih sama. Nah, di sini ya, terdapat 16 di sini. Nah, there are fairly likely to be the log files yang digunakan oleh nginx. Kita melanjutkan ke seksi berikutnya tuh untuk memonitor file ini dan mendapatkan informasi atau konfirmasi bahwa mereka memang adalah nginx log file. Nah, di sini ada sebuah catatan, outputnya mungkin saja berbeda-beda. Seperti yang bisa kita lihat, outputnya tadi sedikit berbeda ya. Di sini log 3, sedangkan di kita punya tadi lognya kembali ulang. Nah, ini .gz log files di atas itu adalah digenerasi oleh log rotation service. Nah, Linux system itu sering mengimplementasikan service untuk rotate logs untuk memastikan bahwa individual log files tersebut tidak terlalu menjadi besar. Nah, log rotate service ini mengambil dari log file yang terbaru dan mengkompresnya, kemudian disimpan di bawah name baru atau name yang berbeda. A new empty main log file ini kemudian akan diciptakan dan dibuat untuk menyimpan latest log entries. Nah, kemudian kita masuk ke part yang selanjutnya. Kemudian di sini kita masuk ke part yang ketiga, yaitu kita akan memonitoring log files dengan real time, menggunakan real time atau waktu yang sesungguhnya. Nah, seperti yang kita lihat di seksi-seksi yang sebelumnya, di part-part yang sebelumnya, log files ini bisa di-display dengan banyak text presentation, alat text presentation seperti cat, more, less, dan nano itu juga bisa digunakan untuk work with log files. Mereka itu tidak cocok dengan log file real time monitoring atau yang menggunakan real time. Nah, developers mendesain beberapa tools yang dapat atau memperbolehkan menggunakan log file real time monitoring. Nah, some tools ini are text based, jadi ada yang berdasarkan hanya text only, dan ada beberapa juga yang memiliki graphical interface. Nah, di lab kali ini, di part yang ini kita akan fokus pada tail, simple tapi alat yang cukup efisien ya, dan ada di hampir setiap semua Unix based system. Nah, yang pertama kita akan di sini mencoba menggunakan tail command. Nah, tail command ini akan menunjukkan end of a text file. By default, tail will display the last 10 line of a text file. Jadi hanya 10 line terakhir yang ada di text file. Nah, dengan catatan kalau kita tidak melihat any log entries, kita perlu menavigasi menuju 127.0.0.1 di web browser dan refresh the page-nya a few times supaya masuk detailnya ini sendiri. Sebelumnya kita akan coba dulu untuk memasukkan ya di sini ya, menggunakan sudo tail /var /log /nginx /access.log. Di sini kita clear terlebih dahulu. Oh, tidak usah, kita langsung saja ya. Langsung saja kita pindah dulu ke sini, ke virtual machine, lalu kita ketikkan sudo tail /var /log /nginx /access.log. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini sudah ada beberapa ya, sudah ada beberapa aktivitas yang terjadi karena tadi kita sempat membuka beberapa Mozilla, jadi sudah muncul ya di sini ya untuk Mozillanya. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi ke modul. Nah, di sini cukup banyak karena diminta untuk membuka 10 kali untuk membuka. Nah, refresh a page view time tadi tidak dilakukan ya, jadi hanya berdasarkan yang ada saja. Nah, kita bisa lanjut lagi. Nah, di sini apabila kita tidak menemukan navigate to ini, kemudian di API ini, kemudian kita merefresh page-nya few times. Tidak perlu, kita langsung saja kita menggunakan min end option untuk mengspecify how many lines from the end of file tail should display. Jadi kita di sini akan menggunakan min end ya untuk mengspecify how many lines from the end of a file. Kita akan tuliskan sama, kita tambahkan min end. Kita tuliskan ya kurang lebih yang ada di modul. Sudo tail
min n5. Kemudian kita tuliskan target yang kita akan cek, yaitu var/log/nginx/access log. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, di sini ada untuk penggunaannya, untuk data-datanya. Kita kembali lagi ke modul. Nah, ini kurang lebih sama yang ada di modul. Nah, kita juga bisa menggunakan tail command dengan minf option ini untuk memonitorize nginx access log di real time. Nah, F ini untuk memberitahukan tail untuk continuously display the end of a given text file. Jadi untuk menggunakan minf ini akan terus mengupdate apabila ada yang diperbarui. Nah, kemudian kita akan mencoba ya untuk membuktikan dengan menuliskan ini. Maka kita akan tuliskan, let's go. Kita kembali ke virtual machine, tuliskan sudo tail minf/var/log/nginx/access log. Oh iya, ternyata di sini ada kesalahan ya, sedikit kesalahan di sini. Nah, seperti ini /log/nginx/access.log. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya, di sini telah diperbarui dan di sini tidak ada prompt selanjutnya. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, di sini ada sedikit kesalahan ya, di sini kekurangan spasi. Wajib diperhatikan. Nah, di sini tail akan mendisplay last 10 line, tapi di sini yang kita punya saat ini hanya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6 karena ya aktivitas yang kita lakukan memang tidak banyak ya. Karena kita tidak nge-refresh berulang kali, tidak apa-apa, yang penting sudah kurang lebih sama. Nah, di sini kita bisa lihat tail ini mendisplay 10 line terakhir yang ada di filenya. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa tail ini tidak akan exit setelah memunculkan after displaying the lines. Nah, command prompt-nya ini tidak visible. Ini menandakan bahwa tail yang saat ini sedang tetap sedang berjalan. Nah, kita bisa lihat your var log access log ini mungkin bisa empty karena log rotation. Kita bisa tetap melanjutkan continue following the lab as an empty var will not impact the lab. Jadi kita tidak apa-apa untuk tetap melanjutkan. Nah, dengan kita lanjut ke tahap selanjutnya, dengan tail yang tetap berjalan di terminal window, kita bisa mengklik web browser icon untuk membuka web browser ya di Mozilla tadi. Kemudian kita resize supaya kita bisa melihat keduanya ya, dan kita juga bisa melihat paling bawah the bottom of the terminal window, melihat filenya yang sedang running. Nah, kemudian di sini catatan kita bisa lihat screenshotan yang ada di sini ya. Ini dimaksudnya enter key ini di press berulang kali sebelum running tail. Nah, ini untuk visualisasi bahwa tail tidak akan process any input while running with minf. Nah, the extra empty lines ini make it easier to detect new entries. Nah, kita diminta untuk memasukkan kembali ke sini. Nah, kemudian apabila kita masuk, nanti akan tercatat di log file ini. Nah, maka dari itu kita coba ya. Kita akan coba, kita kembalikan. Nah, ini kita perbesar. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu Firefox-nya. Lalu Firefox-nya kita perkecil. Dan ini kita buka. Dan tetap kita mempertahankan Firefox-nya. Kita letakkan di sini. Nah, ini kita bisa pastikan ya di bawah tetap ada. Nah, dari sini kita akan navigate menuju 127.0.0.1. Nah, kemudian kita enter. Nah, dari sini kita refresh. Nah, di sini lihat ya, dilihat sudah bertambah. Kita bisa lihat ya, tadi di sini total kita lihat dulu terlebih dahulu. Di sini total ada 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada 7 ya. Apabila kita refresh. Nah, di sini bertambah 1 2 3 4 5 6 7 8 6 jadi 8. Jadi bisa kita lihat ya, minf ini akan terus mengecek dan terus refresh dari penambahan searchingnya ini tadi. Nah, kita bisa kembalikan
Nah, kita di sini kembali ke modulnya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat catatan ini. Firefox ini menyimpan page dengan cache untuk penggunaan yang berkelanjutan. Nah, apabila page ini sudah ada di cache-nya, kita bisa force Firefox untuk ignore the cache and place web request reload the page by pressing dot. Nah, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Because the log file is being updated by nginx, we can state with certainty that /var/log/access.log ini merupakan log file yang digunakan oleh nginx, karena seperti yang kita bisa lihat selalu diupdate sama nginx-nya sendiri. Nah, kita bisa tekan Ctrl C untuk mengakhiri tail ini tadi. Jadi supaya comment promnya kembali muncul ya, dengan menekankan Ctrl C. Nah, seperti yang bisa lihat kita sudah menekan Ctrl C, maka sudah kembali lagi ke comment promnya, yang berarti yang sebelumnya ini sudah tidak digunakan. Nah, kemudian kita akan masuk ke step yang selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke step yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu kita akan menggunakan bonus tool yaitu journalctl. Nah, Security Workstation VM ini berdasarkan dari Arch Linux, categorized as a Linux distribution. Arch Linux ini didesain untuk lightweight tentunya, dan minimalis dan seminimalis mungkin dan sesimpel mungkin. Nah, sebagian part dari bagian desain filosofi, Arch Linux ini digunakan sistem sesuai as its init system. In Linux, the init process is the first process load when computer boots. Nah, init ini directly bisa secara langsung dan tidak langsung menjadi parent of all processes running on the system. Nah, it is start by the kernel at boot time and continues to run until computer shutdowns. Nah, secara tipikal init ini memiliki proses ID 1. Nah, init system ini mengeset beberapa rules dan convention governing the way the user space in a given Linux system is created and made available to the user. Ini sistem ini juga mengspesify sistem secara wide parameters seperti global configuration files, logging structure, dan juga service managementnya. Nah, sistem D is a modern init system. Ini designed untuk mengunify Linux configuration dan service behaviors di seluruh Linux distributions, dan has been increasingly telah meningkat adopted by major Linux distribution. Arch Linux ini relies on system D for init functionality. CyberOS Workstation ini juga menggunakan sistem D. Nah, sistem jurnal atau journal ini adalah systems event logging service dan digunakan uses append only binary file serving as its log files. Nah, kita bisa perhatikan bahwa jurnal D ini tidak impede the use of other logging system seperti syslog atau rsj-syslog atau rsyslog. Nah, seksi yang saat ini akan menjelaskan beberapa overview atau pengenalan sedikit mengenai journalctl. A journal utility used for log viewing dan real-time monitoring. Nah, kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama di sini kita diminta menuliskan komen journalctl dengan tanpa opsi lainnya untuk menunjukkan all journal log entries. Ini bisa sedikit lama karena kita akan melihat semua file semua journal log entries yang ada ya, di CyberOps Workstation VM atau virtual machine kita. Nah, dari sini kita kembali menuju ini. Nah, dari sini kita bisa klik, kita tuliskan journalctl. Nah, di sini kita bisa lihat ya, langsung ternyata cukup cepat. Nah, di sini kita bisa lihat you are currently not seeing message from others user and the system. User in group ADM system journal can see all message. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini merupakan jurnal log entry yang ada. Kemudian nah, seperti yang bisa kita lihat banyak ya, cukup banyak ya. Ini kita bisa lihat ke bawah terus cukup banyak. Kita page down. Nah, sudah N atau terakhirnya ada di 669 line. Nah, cukup banyak ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini outputs dimulai dengan similar to the one below, marking the timestamp. Jadi semua lainnya dimulai dengan hal yang kurang lebih sama, yaitu timestampnya atau waktunya.
sistemnya untuk start loggingnya. Kita bisa lihat bahwa timestamp-nya akan berbeda-beda dari sistem ke sistem. Seperti yang bisa kita lihat dari contoh di sini, ini mulainya 12 dan 24, jadi ada perbedaan ya. Apabila kita lihat dari sini juga ada perbedaan nih, seperti di sini 1.53, di sini pukul 2. Jadi berbeda. Nah, kemudian kita kembali lagi ke modul. Nah, JournalCTL ini includes number of functionalities seperti page scrolling, color coded message, dan lain sebagainya. Kita menggunakan keyboard up down arrow key atau scroll up down di output one time at a time. Seperti yang kita tadi gunakan ya untuk melihat semua total 669 log jurnal yang ada. Kita menggunakan left right keyboard arrow key untuk scroll sideways dan display log entries that span beyond the boundaries of the terminal window. Jadi yang melebihi batas terminalnya. Untuk kiri kanan ini untuk melihat yang melebihi batas kiri kanan dari terminal window-nya. Apabila memang tidak cukup. Nah, key ini display the next line while the space bar display the next page in the output. Kita bisa tekan Q untuk keluar dari JournalCTL. Nah, kita juga bisa melihat dari hint message provided by journal ya. Untuk mematikan office notice-nya kita bisa press the Q key. Nah, message ini mereminds apabila analis itu adalah regular user dan bukan member dari either ADM, sistem di jurnal atau will groups. Jadi tidak semua log entries akan di-display di JournalCTL karena kita hanya menggunakan analis. It also states that running JournalCTL with the min Q option suppresses the hint message. Nah, kita kembali dulu ya, untuk mengeluarkan ini kita bisa tekan Q. Nah, di sini ya seperti yang dilihat sudah kembali, sudah berhenti dari melihat dari JournalCTL-nya. Nah, dari sini ayo kita kembali ke modul untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, how can you run JournalCTL to see all log entries? Nah, kita bisa melihat jurnal all log entries ini dengan menggunakan root sistemnya. Menggunakan root atau dengan cara, nah kita nge-preceding atau sebelum kita menuliskan jurnal, kita menuliskan dengan cara menuliskan sudo di awal. Nah, kita bisa lihat show answers. Nah, ini kurang lebih sama ya, kita akan menggunakan sudo JournalCTL. Nah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. JournalCTL ini includes opsi untuk help filtering the output. Jadi untuk memfilter beberapa output, kita bisa tuliskan min b option untuk mendisplay boot related log entries dengan menuliskan sudo. Nah, kita kembali ke sini, kita tuliskan sudo JournalCTL min b. Nah, kemudian kita enter. Nah, apabila diminta password karena kita menuliskan sudo, maka kita tuliskan passwordnya. Nah, di sini terlihat ya beberapa entries-nya. Kita bisa lihat kernel, beberapa VM kernel. Nah, kita kembalikan ke modul. Nah, di sini kurang lebih sama ya. Nah, kemudian untuk melihat entries yang terhubung dengan boot yang sebelumnya, kita bisa menambahkan -1 untuk komen di atasnya. Nah, kemudian untuk melihat dengan 2 yang sebelumnya, maka kita tinggal mengubah menjadi -2. Nah, di sini kita diminta untuk melihat dengan -2. Jadi kita melihat 2 last boots-nya. Kita tuliskan sudo JournalCTL min b min 2. Kita kembali. Nah, kita kemudian tuliskan ya sudo JournalCTL min b min 2. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya, di sini sudah ada langsung jurnal entry-nya. Nah, dan ada beberapa juga ya, masih banyak ya. Hanya ditampilkan sebagian yang di awal saja. Nah, kita kembali lagi ke modulnya. Ya, kurang lebih sama ya, sum output omitted. Kemudian kita juga bisa menggunakan min list min boots untuk melihat list dari boots yang ada di sebelumnya. Kita bisa tuliskan ini ya. Kita coba. Kita tekan Q terlebih dahulu untuk keluar, kemudian kita tuliskan sudo JournalCTL double min list min boot. Nah, ini untuk melihat boots yang ada di sebelumnya. Kita tekan enter. Nah, seperti yang bisa lihat ya di sini, ini adalah boots yang ada di sebelumnya. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan yang ada di
modul. Nah, kita bisa langsung lanjut lagi. Kita juga bisa menggunakan double min since, kemudian kita beri tanda petik ini untuk mengspesify time range atau waktu yang kita minta untuk clock entrance yang harusnya di display. Nah, to comments below ini display all log generated in the last 2 hours and in the last day. Jadi di sini dia mencoba dengan 1 day ago dan 2 hours ago. Kita bisa coba yang 2 hours ago ya. Kita masukkan sudo journal ctl double min since petik 2 hours ago. Kita coba di modulnya. Kita kembali ya ke virtual machine-nya, ke VMware. Dari sini kita masukkan sudo journal ctl since, kita beri petik. Jangan lupa di sini di antara petik dan since kita berikan jarak 2 hours ago. Nah, kemudian kita tutup. Lalu kita enter. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini adalah entry yang masuk 2 jam yang lalu. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih sama seperti dan berhasil ya, seperti yang ada di modul. Nah, di modul di sini juga dicobakan 1 day ago, cuman tidak usah, kita bisa langsung saja. Kita langsung ke langkah selanjutnya. Di langkah yang selanjutnya di sini journal CTL ini juga bisa allows for displaying log entries related to a specific service with the min u option. Nah, comment below ini menunjukkan entries related to ngynx. Nah, di sini kita bisa ngecek sudo journal ctl min u ngynx.service. Jadi ini yang berfokus pada ngynx.service saja. Kita coba masukkan di virtual machine. Ini kita quit terlebih dahulu. Ini kita tuliskan sudo journal ctl min u ngynx.service. Nah, ini kita bisa enter. Nah, ini terlihat di sini sudah muncul ya, yang fokusnya hanya di ngynx.service saja. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang ada di modul. Nah, kita bisa langsung lanjut. Nah, as part of system D, services as described as units. Most service installation package create units and enable units during the installation process. Nah, di sini kemudian kita juga diminta untuk melanjutkan atau similar seperti tail min f. Journal CTL ini juga bisa support real time monitoring. Jadi ini mana kita itu seperti selalu dicek secara berkala. Jadi nanti tidak akan ada lanjutan prompt command-nya sebelum kita Ctrl C atau kita keluar. Kita bisa menggunakan min f option untuk instruct journal untuk follow a specific log gitu. Jadi kita akan tuliskan sudo journal ctl min f. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini akan terus diupdate secara berkala. Selain itu, di sini juga sudah tidak ada prompt command-nya. Jadi ini akan terus berlanjut. Nah, kita bisa kembali ke modul terlebih dahulu. Nah, di sini journal CTL itu juga support mixing option untuk meraih filter yang kita inginkan. Nah, apabila seperti ini kita diminta untuk memonitor ngynx system event di real time. Jadi hanya di ngynx.service saja. Maka dari itu kita tekan terlebih dahulu Ctrl C, kita kembali ke virtual machine-nya. Kita tekan Ctrl C, nah kemudian baru kita tuliskan sudo journal ctl min u ngynx.service min f. Nah, maka dari situ di sini akan terus berjalan ya untuk dicek secara berkala. Nah, kita kembali ke modul. Nah, di sini kita diminta keep the command above running. Kita diminta untuk membuka browser. Di sini kita pakai 127.0.0.1 karena kita menggunakan yang default configuration. Nah, di sini nanti journal CTL ini akan display an error related to a missing favicon ICO file in real time. Jadi kita diminta untuk memasukkan ini. Nah, jadi di sini kita kembali ke modul ya. Kita kembali ke virtual machine. Nah, kemudian di sini kita buka Firefox web browsernya. Dan di sini sebelum itu untuk historinya kita hapus terlebih dahulu yang ini.
hapus terlebih dahulu untuk historinya. Nah, terlihat di sini, oh history masih ada ya. Kita today. Nah, di sini sudah terlihat, sudah terhapus. Kita masukkan sesuai yang ada di modul, kita masukkan 127.0.0.1. Ini saya full screen terlebih dahulu. Nah, kemudian kita membuka ini. Nah, kita masukkan 127.0.0.1. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita ini ya. Nah, sudah seperti bisa terlihat. Kita kembali ke modul. Nah, kurang lebih sama ya seperti yang ada di sini. Nah, kita langsung lanjut di bagian yang terakhir. Nah, di sini kita masuk ke reflection dari yang telah kita pelajari. Nah, log file sendiri ini adalah sangatlah penting untuk troubleshooting ya. Nah, log file ini terletak di follow convention but ultimately it is choice by the developer. Nah, more often than not, log file information seperti location-nya, file name-nya, dan lain sebagainya itu include di dalam dokumentasinya. Dan apabila dokumentasinya itu tidak memberikan useful information tentang log file-nya, kita bisa menggunakan a combination of web research dan system investigation itu harus digunakan. Nah, clocks ini selalu always be synchronized untuk memastikan sistem ini memiliki waktu yang tepat. Kalau clocks-nya are not correctly set, it is very difficult to trace back event atau memastikan event-event yang terjadi di sebelumnya. Nah, it is important to understand when specific events took place. In addition to that, events from different sources are often analyzed at the same time. Nah, maka dari itu berakhirlah sudah pembelajaran mengenai laboratorium yang kali ini, yaitu locating log files. Saya Prananta Vindya Putra dengan NRP 5026241027 pamit undur diri. Kita bertemu di video yang selanjutnya. See you next video.